Welcome to our channel. Setelah beredarnya video kecelakaan pesawat yang diduga menewaskan pemimpin Warner Group Yevgeny Prigozhin, berbagai media mulai berspekulasi dan menghubungkannya dengan aksi pemberontakan yang dilakukannya beberapa waktu lalu. Ya, melansir CNN, Prigozhin disebutkan bersama sejumlah nama harus menemui ajal secara misterius setelah berani menantang Kremlin di bawah kekuatan besar Vladimir Putin. Mulai dari gantung diri, keracunan hingga masalah kesehatan. Nah, berikut daftar tokoh yang mati secara misterius setelah melawan maupun mengkritik Putin. Yevgeny Prigozhin. Klip berdurasi 40 detik yang menampilkan Yevgeny Prigozhin dengan sebuah pernyataan kembali menjadi sorotan. Alasannya, dalam wawancara lama itu, bos tentara bayaran grup Wagner tersebut mengatakan lebih baik dibunuh daripada berbohong kepada negaranya. Video yang kembali beredar itu memicu teori konspirasi setelah pesawat yang ditumpangi Prigozhin hancur meledak di udara pada 23 Agustus 2023 malam. Terlebih, tes genetik oleh penyelidik Rusia 27 Agustus kemarin telah mengonfirmasi bahwa Prigozhin termasuk di antara 10 orang yang tewas dalam kecelakaan tersebut. Hal itu pun menghadirkan berbagai spekulasi, lantaran kecelakaan terjadi 2 bulan setelah Prigozhin dan tentara bayaran Wagner melancarkan pemberontakan terhadap komandan militer Rusia yang oleh Putin disebutnya sebagai dalam tanda petik tikaman dari belakang. Meski setelahnya mereka berdua bertemu di Kremlin. Politisi dan komentator barat, meski belum memberi bukti, menyatakan bahwa Putin memerintahkan pembunuhan Prigozhin sebagai hukuman atas pemberontakan tersebut. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Putin tidak pernah memaafkan dan tidak pernah melupakan. Sedangkan Presiden AS Joe Biden melalui Reuters mengatakan tidak lagi terkejut dan mengklaim keterlibatan Putin dalam insiden tersebut. Boris Nemtsov. Boris Nemtsov memiliki karier pemerintahan yang sebenarnya cemerlang. Sempat menjadi wakil Perdana Menteri Rusia tahun 1990-an dan mendukung langkah Putin. Pada akhirnya Boris dikenal sebagai seorang kritikus vokal Kremlin yang menentang pemerintah. Bahkan tidak jarang ia ditangkap karena terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi. Menurut dia, pemerintahan Putin otoriter dan syarat akan praktik korupsi yang kemungkinan besar menyangkut sang presiden. Ada sejumlah alasan yang memunculkan spekulasi orang-orang ketika menghubungkan sikap Boris dan kekuatan Putin. Sebagaimana diketahui, kematian Nemtsov terjadi 2 hari sebelum dia dijadwalkan memimpin demonstrasi oposisi di ibu kota Rusia pada Februari 2015 lalu. Ia ditembak mati di Moskow dan seluruh tulisannya, baik fisik maupun digital, disita oleh otoritas Rusia. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Newsweek hanya beberapa jam sebelum kematiannya, Boris Nemtsov mengatakan Rusia dalam tanda kutip tenggelam di bawah kepemimpinan Putin dan dengan cepat menjadi negara fasis. Pada 2017, 3 orang dijadikan tersangka atas pembunuhan Boris. Mereka mengaku telah dibayar sebesar 15 juta rubel atau sekira 2 miliar rupiah untuk aksinya. Tapi siapa yang memberitakan dan keberadaannya pun tidak diketahui. Anna Politkovskaya. Anna Politkovskaya adalah seorang jurnalis NG yang sangat vokal mengkritisi perang Rusia di Chechnya. Ia aktif melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan masalah lainnya pada perang Chechnya 2 saat itu. Meski sudah berulang kali diancam untuk tidak memberitakannya, Anna tetap bersikeras pada pendirian. Ia bahkan merilis buku Putin Rusia yang membeberkan gelapnya rezim Putin pada tahun 2004. Anna pun telah melalui berbagai bahaya sebelum kematiannya. Saat berangkat membantu penyelesaian pengepungan sekolah Beslan misalnya, ia diracuni dan harus mendapatkan perawatan. Selain itu, ancaman pembunuhan tidak jarang ia dapatkan karena sejumlah aksi yang ia suarakan. Namun saat sedang naik lift di apartemennya di Moskow, ia ditembak mati tepat di pintu masuk pada bulan Oktober 2006. Dunia meminta kematian Anna segera diusut dan pada Juni 2004 sebanyak 5 orang dinyatakan sebagai tersangka.
Pembunuhan Anna diketahui telah diperintahkan oleh seseorang, namun Putin menyangkal adanya keterlibatan Kremlin dalam kejadian tersebut. Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko pernah menjadi anggota FSB dan KGB Rusia, mantan polisi rahasia hingga Badan Intelijen Soviet. Namun sebagai mantan, ia tidak segan menyebut Putin dan FSB sebagai dalang dibalik berbagai aktivitas terorisme agar bisa berkuasa. Selain itu, Litvinenko juga menuduh Putin sebagai pembunuh Anna Politkovskaya. Pasca runtuhnya Uni Soviet, ia mengepalai Departemen Anti Korupsi, sebuah posisi yang menjadikannya banyak musuh. Sempat ditangkap dan dilepaskan beberapa kali, Litvinenko dan keluarga pada akhirnya pindah ke Inggris pada tahun 2000. Di sana ia bekerja sebagai jurnalis sekaligus konsultan untuk Badan Intelijen Inggris. Namun pada tahun 2006, Litvinenko tiba-tiba jatuh sakit setelah meminum teh di London dan meninggal akibat keracunan radioaktif polonium-210. Litvinenko yang meninggal secara perlahan dan menyakitkan beberapa pekan setelah keracunannya selalu menegaskan bahwa Putin dan Kremlin bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya. Penyelidikan Inggris kemudian menetapkan dua agen Rusia, Andrei Lugovoy dan Dmitry Kovtun sebagai tersangka. Meski demikian, Kremlin selalu membantah tuduhan tersebut dan menolak mengekstradisi kedua agen yang menyisakan noda di hubungan bilateral Rusia-Inggris hingga saat ini. Boris Berezovsky. Boris Berezovsky adalah tokoh penuh warna dan pernah menjadi pengusaha Rusia yang berkuasa sebelum berselisih dengan Kremlin. Kesuksesannya sebagai pengusaha bahkan memiliki andil dalam membantu Putin berkuasa di Rusia kala itu. Ia mendanai Partai Unity dan saat Putin menjadi presiden, Berezovsky mendapatkan kursi di Duma. Namun pada tahun 2000, Berezovsky keluar dari Duma tepatnya setelah kehilangan dukungan dari pemerintahannya dan kemudian pindah ke Inggris 3 tahun setelahnya. Nah, sejak saat itu Boris mulai melakukan agitasi terhadap Putin bahkan menyerukan kudeta. Salah satu tuduhan yang dilancarkannya adalah kasus terbunuhnya Alexander Litvinenko. Di tahun 2007, Berezovsky dihukum karena penipuan dan penghindaran pajak secara absensi oleh pengadilan Rusia. Di sisi lain, ia juga menuduh Rusia mencoba membunuhnya. Hingga pada akhirnya Boris Berezovsky ditemukan tewas di lantai kamar mandi rumahnya di Inggris pada tahun 2013 dengan tali di lehernya. Polisi Inggris mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda perlawanan pada saat itu dan menduganya sebagai kasus bunuh diri. Namun setahun kemudian muncul bukti-bukti autopsi dan sidik jari yang menunjukkan adanya intervensi pihak gelap. Alexander Perepilichny. Alexander Perepilichny adalah seorang Rusia yang telah menetap di Inggris sejak tahun 2009. Ia dikenal sebagai pemodal yang memberikan bukti dugaan penipuan terhadap pejabat pajak Rusia. Pada saat kematiannya, Perepilichny sedang membantu kasus untuk mengungkap operasi pencucian uang Rusia yang bernilai jutaan dolar. Diketahui ia meninggal mendadak pada tahun 2012 dalam usia 44 tahun saat jogging kembali ke rumahnya di Surrey, Barat Daya London. Tampaknya ia meninggal karena sebab alamiah. Namun pada tahun 2015, ahli toksikologi tanaman dari Royal Botanic Gardens di Kew mengatakan kepada pengadilan koroner bahwa jejak racun tanaman langka, yakni Galsemium, ditemukan di perutnya. 2 tahun kemudian, ada dugaan bahwa racun mungkin dimasukkan ke dalam sup yang ia makan sesaat sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi kemudian mengatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa Alexander Perepilichny diracun. Sergei Magnitsky. Sergei Magnitsky adalah pengacara Rusia yang bekerja untuk Hermitage Capital dan meninggal di penjara pada tahun 2009. Hermitage Capital sendiri merupakan perusahaan investasi yang dijalankan oleh pemodal kelahiran Amerika, Bill Browder, yang membantu mengungkap penipuan pajak senilai 230 juta dolar Amerika Serikat. Berikut bukti bahwa pejabat pemerintah Rusia terlibat dalam pelaksanaannya dan kemudian menutupinya. Segera setelah mengungkapkan hal tersebut kepada publik pada tahun 2008, Magnitsky ditangkap atas tuduhan penipuan pajak terpisah. Ia bahkan meninggal saat masih dalam tahanan prasidang.
Pihak keluarga mengatakan perawatan medis penting tidak diberikan, sementara laporan Komisi Hak Asasi Manusia ke Kepresidenan Rusia menemukan bukti bahwa ia dipukuli tepat pada hari kematiannya. Meski demikian, pemerintah Rusia telah menyatakan bahwa Magnitsky meninggal karena gagal jantung. Di Amerika Serikat, Plodder meluncurkan kampanye publik untuk keadilan. Ia menyerukan Kongres untuk memperkenalkan undang-undang yang memberikan sanksi kepada individu di Rusia yang dicurigai terlibat dalam kematian Magnitsky serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Undang-undang Magnitsky pun disahkan oleh anggota parlemen pada tahun 2012. 2 pekan setelahnya, Moskow melarang adopsi anak-anak di Rusia di Amerika sebagai bentuk pembalasan. Kedua tindakan tersebut masih berlaku. Vladimir Putin memang dikenal lewat keputusan yang menggetarkan dunia. Sama ketika saat ia memutuskan untuk menginvasi Ukraina. Sebagai kepala negara, rezim otoriter Putin ramai dikritik hingga berbagai insiden mengarah pada isyarat jika Kremlin tidak segan-segan dalam tanda kutip membungkam oposisi Putin. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap yang dipilih Putin ini?